Selamat sore, salam hangat dari Kota Batu, menjumpai Bapak Ibu Saudara di rumah dalam program yang spesial hari Selasa. Hari kita duduk bercerita tentang kisah-kisah kita, Life is Beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful. Ya, kita bertemu kembali pada sore hari ini dengan satu tema yang khusus dan tentunya akan menjadi penting sekali untuk kita semua. Tapi terlebih dahulu saya menyapa, apa kabar? Sehat semua? Kita percaya di tengah pandemi ini masih ada sesuatu yang baik yang boleh kita nikmati. Tema pada sore hari ini dalam program Life is Beautiful adalah Lasting Legacy. Bicara tentang warisan. Apa itu warisan? Kemudian bagaimana pengaruhnya dalam hidup kita hari ini dan hari-hari ke depan, kita akan bicarakan sore hari ini dengan narasumber kita pada sore hari ini. Baik, kita langsung temui saja narasumber kita sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore. Kak Monica. Terima kasih, Su Silvi. Iya. Selamat datang di Life is Beautiful. Senang sekali bisa hadir di sini. Oh, thank you so much. Terima kasih. Lagi sibuk apa? Lagi sibuk enjoy Indonesia. Oh. Iya, Kak Monica ada di Amerika ya. Iya. Setelah sekian lama, nanti kita dengar ceritanya gimana ya. Apa yang ada di sana, terus bagaimana bertahan berjuang gitu ya, kayak nanti kakak bisa sharing. Iya. Oke, narasumber kita yang berikutnya adalah Sis Grace. Apa kabar? Baik, Sis. Ya, Terima kasih. sibuk apa nih hari-hari ini? Bekerja dan Ya. seterusnya dan seterusnya. Bekerja melayani di BPI ya. Ya, puji Tuhan. Jadi sore hari ini kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Ya, masih di Life is Beautiful. Oke, Kak Ika. Warisan itu apa? Kita kan bicara soal warisan ya. Nah, hari ini apa yang menurut Kak Ika atau Kak Ika mengerti tentang warisan itu apa? Ya, banyak orang mungkin berbicara warisan biasanya bicara mengenai harta benda atau mungkin nama baik ya. Tapi bagi saya warisan itu adalah nilai hidup. Wow, oke. Singkat pada jelas ya. Sis Grace, warisan itu apa ya? Iya, kalau mau lebih spesifikkan lagi menjadi legacy ya. Legacy itu value rohani ya, yang bisa menjadi peninggalan atau warisan teladan bagi orang-orang yang ditinggalkan. Oh, iya. Ya, nanti kita akan lebih dalam lagi ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan simak yang satu ini terlebih dahulu. Hai, nama saya Febet Akaliwang. Saya lahir dan besar di Kota Batu. Dan kedua orang tua saya melayani sebagai hamba Tuhan di YPPI Batu. Sejak tahun 2003, saya merantau ke Amerika untuk belajar dan juga bekerja hingga saat ini. Tentu saja banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati, baik itu yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, juga sebagai anak muda jatuh bangun, dan yang terutama juga sebagai anak hamba Tuhan, yang memang selalu dituntut untuk punya standar yang menurut saya lebih tinggi daripada mungkin teman-teman saya yang orang tuanya berprofesi di luar hamba Tuhan atau pendeta. Namun saya tetap bersyukur, meskipun orang tua saya tidak sempurna,
tetapi mereka melakukan apa yang mereka tahu dan dengan setia dan memprioritaskan khususnya dalam hal ini yang menurut saya paling besar kegunaannya setelah saya keluar dari rumah orang tua saya, yaitu kebiasaan membaca firman Tuhan tiap pagi dan tiap malam. Meskipun usia kami waktu itu masih sangat dini, bahkan waktu itu masih belum bisa membaca atau menulis, tetapi kedua orang tua saya mewajibkan kami untuk duduk tenang, baik itu di ruang makan ataupun di kamar tidur, ya, untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga berdoa. Ya, tentu saja waktu menjalani itu kami merasakan, oh ini hanya sebuah rutinitas atau ini hanya sebuah kewajiban yang harus kami jalani tiap hari. Ya, kadang-kadang juga tertidur dan kadang-kadang juga sangat kesusahan karena harus bangun pagi-pagi. Tetapi memang di kemudian hari Roh Kudus ingatkan lagi bahwa apa yang sudah kami baca dan kami renungkan itu memang itu adalah benih-benih yang sudah ditaburkan, dan apa yang sudah ditaburkan itu tidak akan kembali sia-sia. Ya, di kemudian hari Roh Kudus ingatkan bahwa apa yang direnungkan, apa yang dibaca itu bukan hanya sekedar kegiatan rohani, tetapi memang firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Ya, Dia sendiri hadir dalam tiap perenungan kita, dalam tiap pembacaan firman Tuhan. Dan memang setelah keluar dari rumah orang tua, keluar dari zona nyaman, ya, waktu sendirian, waktu menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup ini, firman Tuhan itu menjadi sangat dekat. Firman itu berbicara, dan firman itu benar-benar menjadi kekuatan, ya, foundation, sebuah dasar untuk kita percaya, untuk kita berdoa, ya, berdoa sesuai dengan janji Tuhan. Dan bagaimana kita tahu janji Tuhan? Bagaimana kita bisa klaim janji Tuhan? Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, hal itu tidak mungkin. Jadi mari Bapak Ibu dan semua saudara yang mendengarkan acara hari ini, mari kita teruskan apa yang sudah menjadi warisan rohani bagi kita, baik itu yang sudah ditabur oleh orang tua kita, ataupun oleh pendeta kita di gereja, ataupun mentor kita teruskan. Dan juga jangan lupa bahwa ini adalah warisan rohani juga yang harus kita teruskan kepada orang-orang di sekitar kita dan generasi berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, kita sudah mendengar kesaksian Febe. Banyak yang pasti disaksikan ya. Karena kan kita hidup di rumah juga dengan, ya, kita lihat papa mama kita, ada pengajaran-pengajaran. Gimana Kak Mon? Wah, Apa yang opa, oma, ya opa sudah tidak ada ya. Iya, Tapi apa iya. yang paling membekas, yang tertinggal dalam hati Kak Iya. Monica? saya rasa buat saya yang paling membekas ya, pada waktu saya masih kecil sekitar umur 8 tahun, biasa sekolah pagi ya, kami ada pembantu, terus setrika baju, saya buru-buru, terus bajunya tidak persis seperti saya mau. Lalu saya kurang sopan ya, langsung lempar bajunya gitu, saya nggak suka gini. Lalu kebetulan papa ada di rumah, dia mendengar. Lalu saya dipanggil dan semua pembantu berada dikumpulkan. Kemudian dia sampaikan, Monica, apa yang kamu buat terhadap para pembantu di sini adalah yang kamu buat kepada saya. Karena tidak ada beda antara papa dengan semua yang bekerja di sini. Lalu saya di situ saya belajar ya, saya minta maaf kepada masing-masing pembantu yang ada di rumah. Kemudian ya, ada juga yang rumahnya tidak jauh. Kebetulan waktu itu kami tinggal di Songokerto. Lalu saya juga pergi ke rumah orang tuanya. Jadi itu sangat membekas bagi saya sampai dengan saat ini kita bicara bagaimana kita menghargai orang, setiap orang. Makanya tadi kakak langsung simpulkan, warisan itu apa? Legacy itu apa? Nilai hidup. Ya. Luar biasa. Gimana Sis Grace? Iya, kalau saya mengenang orang tua ya, terutama legasinya, yang saya dapat itu adalah kecintaan
terhadap pekerjaan Tuhan. Iya. Kecintaan terhadap pekerjaan Tuhan, pengenalan kepada pribadi Tuhan, dan juga praktek kehidupan yang alkitabiah itu yang saya lihat termasuk dipraktekkan dalam kehidupan praktis sehari-hari. Seperti misalnya kalau orang tua saya jam 4 pagi itu sudah pasti teladan dari opa juga itu kan, karena opa begitu. Jam 4 pagi itu udah sandal dari orang tua saya sudah berbunyi itu ya, keluar kamar untuk membaca firman, Betul. berdoa. Itu yang menjadi kenangan bagi saya. Itu secara khusus mama, Papa dan mama. papa dan Papa mama. dan Iya, mama. iya, karena Iya, ya, memang. karena gimana ya, kan kita kalau kita bicara warisan tuh kita arahnya adalah menuju peninggalan dari Iya. orang tua yang memang sudah tidak bersama-sama Iya, dengan kita. iya. Tapi ada yang paling membekas, ada lagi nggak? Iya, cukup banyak ya. Menurut saya itu, saya secara spiritualitas yang saya rasakan tadi, Febe sudah share ya. Iya. Saya rasa kita semua, khususnya kita di sini anak-anak hamba Hamba Tuhan ya, Tuhan. memang itu didikan yang luar biasa. Dari pagi kami memang jam 5 pagi itu sudah bunyi, sudah bangun, sudah siap. Bahkan saya waktu itu masih umur 6-7 tahun, 7 tahun sudah mulai bisa baca. Terus kita ada saat teduh ya, renungan harian. Biarpun dengan bahasa sederhana kita harus bisa baca, kemudian mencoba menjelaskan. Saya pertama pikir, waduh, nggak ngerti ya, masih kecil gitu. Tetapi luar biasa, itu ternyata mendidik kita. Saya secara pribadi merasa bahwa itu Papa sedang mengajarkan untuk tidak malu sharing mengenai firman Tuhan. Dengan segala kesederhanaan kita, dengan bahasa yang kita bisa mengerti. Dan itu terus membuka sampai dengan saat ini. Iya. Nah, tadi bilang ya, waktu kecil jam 4 pagi sudah bunyi sandalnya. Iya kan? Keluar kamar. Keluar maksudnya kamar, sih, iya. ya. Itu kan nggak ngomong-ngomong kan? Iya, Maksudnya tidak. tanpa berbicara, tapi sandalnya bunyi. Iya. Kira-kira diikutin nggak ya sampai dengan hari ini? Jatuh bangun tapi berusaha. Iya, saya kalau bangun pagi, yang utama itu merenungkan firman. Nah, iya, itu menjadi kekuatan rohani. Nah, iya. Sebagai anak muda, zaman-zaman dulu nih, ya, ada nggak pengalaman sudah di critical moment, ya, mau buat kekeliruan nih, tapi terus, aku ingat dulu papa mama ajar begini, saya nggak boleh. Ada nggak Kak kayak gitu? Kalau saya ini ada pengalaman sedikit lucu ya, Oh iya. gitu. Jadi saya SMA-nya di Malang, terus kan ada teman merayakan Sweet 17 gitu. Terus kebetulan mereka merayakan, kalau sekarang bilangnya club ya, gitu ya, dulu bilangnya diskotik gitu. Terus saya agak nervous nih, sudah dandan gitu ya, mau pergi siap-siap. Terus papa panggil saya, oh kamu mau pergi ke teman ulang tahun gitu. Mari kita duduk bersama, kita berdoa supaya kamu menikmati dan kamu menjadi berkat. Itu mau ke diskotik ya? Pergi. Iya, saya juga kurang ingat di mana persisnya ya kalau sekarang gitu. Tetapi itu membuat saya kalau saya lihat kembali, saya merasa begini, wow, sejak kecil beliau memberikan kepercayaan bahwa saya pasti akan melangkah dengan baik begitu, karena memang sudah ditanamkan yang pagi itu ya, dari pagi kita semua bersekutu bersama-sama, sehingga ajaran yang sudah ditanamkan kemanapun kita pergi itu pasti tetap melekat. Dan akhirnya sekalipun saya merantau kemudian itu tidak menjadi satu hal yang kayak kaget gitu, biasa aja. Jadi itu bukan menjadi godaan yang saya kayak harus lakukan atau bagaimana, malah justru menjadi ingat gitu ya, siap selalu, dengan segala keadaan ya. Siap dengan segala keadaan. Gimana Sis Kris? Iya, kalau saya baik dalam kehidupan pribadi atau juga pekerjaan ya, momen-momen kritis itu terutama tentang kekhawatiran, baik itu tentang pekerjaan terutama ya. Tetapi kalau mengingat teladan dari orang tua yang sangat mengenal pribadi Tuhan Yesus, sepanjang saya hidup bersama dengan kedua orang tua saya hampir tidak pernah mendengar kekhawatiran dari mereka. Ya.
itu berkesan sekali untuk saya. Padahal banyak dalam kehidupan mereka itu yang sangat memungkinkan untuk khawatir. Tapi bukan karena over percaya diri atau karena ada aset sebagai backup, tapi karena tahu Tuhan akan menolong, memelihara, dan itu juga saya berusaha menjadikan itu teladan ya ketika dalam berbagai hal berusaha untuk tidak khawatir yang berlebihan karena mempercayai Tuhan itu ada. Mazmur 23 itu yang menjadi ayat yang harus saya hafalkan waktu saya umur 2 tahun itu. Begitu saya bisa ngomong, ibu saya menyuruh saya untuk menghafalkan Mazmur 23. Iya, boleh di-recite sekarang. Kembali ke umur 2 tahun. Iya. Loh, itu kan ayat hafalan itu saya. pedang roh itu. Tuhan adalah gembalaku, tak tak akan kekurangan aku, dan aku. seterusnya, dan itu menjadi ayat favorit saya hingga saat ini ya. Iya. Dan Itu ya ada dan amin ya. Umur 2 tahun. Iya, luar Ya, biasa. sekarang itu saya bisa ngomong itu. Itu. Iya, luar biasa. Iya, saya baca memang legacy atau warisan itu seperti menanam benih yang kita itu nggak tahu nanti kita itu panennya kapan, kemudian nanti tumbuhnya bagaimana, seperti itu ya. Tapi benih itu ditanam dan pasti tumbuh gitu kan. Nah, jadi saya melihat sih bahwa apa yang dilakukan dalam keluarga itu menjadi benih ya, dalam diri ya. Nah, Kak Mon, kamu di Amerika berapa tahun? 31 tahun mau 32 Lebih lama di Amerika. Iya kan, lebih lama di Amerika ya. Jadi umur berapa kakak ke Amerika waktu itu? Mau 18 tahun. Mau 18 tahun. Ya. Setahun setelah pengalaman didoakan sebelum ke klub ya. Ada nggak pengalaman-pengalaman juga yang critical moment di sana? Karena di sana bebas. Betul. Terus kemudian arus begitu kuat, tarik menarik. Aduh, sudah berbeda dengan kita yang di Indonesia. Itu gimana Kak Mon deal dengan kehidupan yang seperti itu? Iya, saya bersyukur ya. Saya itu kebetulan kuliahnya di California Baptist University, jadi universitas Kristen, sehingga waktu sekolah juga kami ada chapel setiap minggu, harus itu wajib diikuti. Kemudian juga ada banyak kegiatan-kegiatan rohani. Begitu saya sebelum ke sana, saya sudah dipersiapkan untuk memang ikut aktif dalam beberapa pelayanan di gereja di sana. Jadi walaupun ada cobaan atau tantangan, tapi itu membuat saya teringat kembali gitu. Setiap kali mau melangkah, saya ingat sebenarnya mungkin keputusan-keputusan berat yang ada gitu. Saya ingat ada satu plak di rumah, tulisannya tuh be still and know that I am God. Ya. Jadi setiap kali saya mau melangkah atau saya dalam berapa puluh tahun saya hidup di sana, tentu banyak jatuh bangun dan banyak tantangan, godaan, dan setiap itu saya selalu kembali mengingat itu. Bahkan tadi pagi saya masih lihat ada di rumah ya. Jadi saya dalam renungan itu saya mengingat kembali bagaimana apa yang sudah ditanamkan oleh orang tua itu tetap melekat sampai dengan saat ini. Kalau ada kesulitan, telepon nggak ke Indonesia? Pernah telepon ya pastinya. Kalau dulu saya itu memang kepingin sekolah ke sana, jadi puji Tuhan dapat scholarship. Kemudian satu kali saya telepon papa, terus saya ngomong pakai bahasa Indonesia, dia tutup telepon. Terus dia telepon lagi, dia bilang dalam bahasa Inggris, kan kamu yang mau sekolah sana, kamu mesti belajar bahasa Inggris, jadi coba kamu ngomong sama papa dalam bahasa Inggris. Jadi saya itu juga mungkin warisan ya, bagaimana kita belajar ditempatkan Tuhan menaruh kita di mana, kita belajar mengerti kebudayaannya, kita belajar bahasanya, kita belajar mengerti, tapi kita tetap mencintai siapa diri kita. Kita orang nanti kakak Indonesia. cerita ya, ada satu kakak kemarin cerita itu soal apa, berkesan dengan buku Opa kan? Iya. Gimana hidup di sana? Kita simpen dulu ya, nanti kita akan ngobrol lagi. Baik, kita akan simak informasi berikut ini terlebih dahulu.
Halo semuanya, aku adalah Octavianus. Aku mau share dikit tentang teladan rohani yang aku dapat dari opa oma manis dan juga dari orang tua. Yang paling penting itu untuk selalu mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. Kita diajarin dari kecil untuk selalu memulai hari kita yang baru dengan mencari wajah Tuhan. Sebelum kita mulai aktivitas apapun, mau itu mau berangkat sekolah atau kerja, kita yang paling pertama untuk cari wajah Tuhan, harus punya waktu untuk mencari wajah Tuhan, untuk renungan dan berdoa setiap hari. Dan kemudian juga untuk selalu mengandalkan Tuhan, selalu melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan atau langkah yang kita ambil dalam hidup kita. Dan ini sangat paling ada banyak teladan lain yang aku dapat dari opa dan oma dan juga dari orang tua, tapi ini buat aku selalu aku pegang, selalu penting buat aku, khususnya dengan aku hidup di Amerika jauh dari orang tua dengan gaya hidup yang berbeda di sini dan juga dibanding di Indonesia. Karena di sini aku jadi jauh dari orang tua, hidup lebih bebas dan dimana aku harus lebih mandiri. Walaupun aku jauh dari orang tua, tapi aku tahu ada Tuhan selalu bersama aku. Dan juga dengan itu aku juga dengan gaya hidup yang dengan pergaulan juga yang lebih bebas di sini, aku juga selalu mencari wajah Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah yang aku ambil supaya aku bisa jauh dari yang negatif. Karena di sini ya dari zaman SMA juga ke kuliah godaan-godaannya ada dan juga beda-beda dari zaman SMA sampai zaman kuliah. Tapi puji Tuhan dengan bekal firman Tuhan dari orang tua dan juga nasihat dari opa oma khususnya tentang teori nilai, aku bisa untuk membedakan mana yang baik dan juga jauhin mana yang baik buat aku, dan juga bisa ngejauhin yang negatifnya dengan selalu mengandalkan dan dengan selalu melibatkan Tuhan dalam langkah-langkah yang aku ambil. Tapi walaupun gitu bukan berarti aku hidupnya tertutup, tapi tetap normal aja seperti biasa, bergaul seperti biasa. Tapi dengan selalu mengandalkan Tuhan, aku bisa stay untuk jalan yang positif, menjauhi jalan yang negatif aku jauhin. Firman Tuhan aku selalu pegang yang aku dapat dari opa oma itu untuk dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16 untuk gimana untuk menjauhi hidup yang bebal dan hidup seperti orang arif. Ya, itu yang aku mau share sedikit dari tentang teladan rohani yang aku dapat dari opa oma dan juga dari orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ariel. Wah, luar biasa ya. Ariel hidup mandiri dan harus melakukan semuanya dengan tantangan yang luar biasa di Amerika, tapi apa yang didapat dari opa oma, dari papa mama itu sangat-sangat membekas. Nah, gimana Sis Grace? Kuliah, bergaul, ya? Oke. Utamanya waktu kuliah ya. Kuliah itu saya 4 orang percaya, yang lainnya non-Kristen ya. 70 di kelas saya tuh 70 orang, yang orang Kristen hanya 4. Otomatis pergaulan yang mendekat juga itu dari seberang, ya. Tetapi nasihat, teladan, dan juga penekanan orang tua untuk mencintai Tuhan. Dan kalau kita mencintai Tuhan, tentu kita tidak ingin mendukakan ya, mendukakan Tuhan. Dan itu juga akhirnya dalam pergaulan otomatis kita terjaga. Kita tidak mau berbuat hal-hal yang mendukakan, karena tidak mudah juga kan hidup di lingkungan yang seperti itu. Banyak sekali tantangan, godaan, dan hal-hal yang ya bisa membawa pada hal-hal yang tidak baik. Dan itu sangat dekat dalam kehidupan saya dulu. Tapi puji Tuhan tidak terjadi sesuatu begitu. Jadi di masa kuliah. Walaupun agak dipaksa-paksa juga di rumah untuk renungan dan semua, tapi manfaatnya terasa banget ya untuk itu ya. Nah oke, Kak Mon, waktu masih di Amerika, karena lebih panjang di Amerika toh, jadi kehidupan di sana gimana?
cari kerja, bergaul dan semua. Kamu Iya. bisa ceritakan bagaimana warisan atau teladan dari opa oma itu Iya. sungguh Kak Monica ikuti. Memang yang saya rasakan sungguh-sungguh itu bagaimana kita itu melihat satu tantangan sebagai kesempatan ya. Jadi bagaimana kita tuh ketika kita melihat tantangan atau challenge as an opportunity, we have a paradigm shift ya. Langsung kita berubah karena apa yang sudah ditanamkan khususnya baik saya sejak kecil, papa tuh selalu bilang kita klaim janji Tuhan, Ika. Saya sering lihat papa dan mama bagaimana mereka begitu kuat dalam doa ya. Jadi atau kata-kata mutiara yang disampaikan sehingga apapun yang saya lewati itu saya selalu kembali lagi gitu yang ke masa kecil yang dididik. Bahkan mungkin saya bisa share sedikit waktu saya mencari kerja setelah papa Tuhan sudah panggil pulang, saya pindah dari California ke dari West Coast pindah ke East Coast ya, dan beda sekali. California itu pelan-pelan pakai mobil semuanya, kalau di New York itu cepat-cepat, pokoknya Jakarta campur Tokyo campur Hong Kong kira-kira gitu. Sementara saya ini kan wong Batu gitu ya. Desa Kelumutan. Iya, desa Kelumutan gitu ya. Tapi waktu itu saya punya cita-cita dari kecil ingin mencoba bekerja di PBB di UN ya, di United Nations. Kemudian saya mendapat kesempatan interview, nggak punya kenalan, nggak punya koneksi. Baru setelah masuk saya baru tahu ternyata begitu ya. Lalu saya diinterview oleh ambasadornya, kemudian dia tanya, dia lihat resume saya, CV ya kalau di sini bilangnya, terus dia bilang, kamu cukup bagus pengalamanmu, tapi kamu tidak punya pengalaman di United Nations. Terus Tuhan taruh di hati saya ingat papa bilang, anak-anak orang beriman perkasa di bumi. Lalu saya seperti Roh Kudus melalui mulut saya ya bicara gitu. Saya bilang gini, you're right Ambassador, I don't have experience in the United Nations, but I grew up in an organization with 22 different nations. Ya, sudah terbiasa. But I want to tell you something. When you hire me, you don't get an employee. Kalau Bapak menerima saya, Bapak tidak mendapatkan seorang pekerja. You will get a service. The service is called Monica Octavianos because my vision in life is that every person and every business I encounter with, I will bring an added value. Nilai hidup itu. Seketika itu juga, saya ini yang tidak punya pengalaman, Tuhan mengizinkan saya, langsung dia sampaikan, itu office kamu. Saat ini juga kamu bekerja. Dan saya pikir saya mau jadi asisten daripada eksekutif asistennya. Ternyata tidak. Asistennya cuma training 1 minggu, dia pergi. Saya menggantikan, kemudian setahun kemudian saya menjadi chief of staff-nya untuk para diplomat dan staff-staff lokal staff yang ada. Jadi buat saya itu tantangan. Saya melihat tantangan sebagai kesempatan. Kalau bukan karena Tuhan Yesus ya, bukan karena warisan yang ditanamkan oleh papa dan mama, soal papa bagaimana berani gitu. Jadi saya bukan datang dengan kesombongan, tapi dengan kerendahan hati karena Tuhan yang taruh itu di hati saya untuk anak bungsu tapi anak pemberani. bungsi. Anak bungsu Agak pemberani. nekat ya. Iya, tapi untuk sesuatu yang bagus tapi luar biasa ya. Keturunan orang benar, perkasa di bumi. Itu iya dan amin. Amin. Gimana Sis Grace? Ada pengalaman bagaimana dengan pekerjaan, dengan apa? Terobosan-terobosan yang dijalani. Ada sesuatu Iya, seperti tadi sudah diceritakan. di dalam perkuliahan ya. Iya. Iya. Jadi memang kita lihat ya luar biasa ya. Iya. Teladan, contoh Iya. dari orang tua itu nggak akan pernah sia-sia. Betul. Iya. Saya mau sedikit sampaikan ya. Grace dan saya ini papanya waktu saya mau ke Amerika itu tanda tangan untuk saya itu gitu ya, ya? saya Iya. anggota jemaatnya gitu. Jadi untuk dapat nilai plus gitu ya. Kemudian saya rasa banyak sekali, bukan hanya warisan orang tua ya. Saya merasa bahwa begitu banyak mentor terutama di dalam persekutuan kita di YPPI Batu ini, termasuk terutama
Ibu Ponsius ya, Tante Ponsius itu ibu rohani saya, ada Ibu Wagiono, begitu banyak yang sudah ditanamkan gitu ya. Jadi itu juga bagian buat saya legasi yang menguatkan ketika kita tuh sendiri di sana jauh merantau. Luar biasa ya. Jadi kita tuh nggak nyadar gitu kalau ini anak saya baut kan. Iya betul. Terus yang tadi juga ngomong tuh kan juga anak saya baut ya. Jadi anak batu, anak gitu saya loh. baut tapi ada di mana-mana gitu dan siap untuk jadi berkat. Seperti apa ya, busur yang ditembakkan seperti itu ya, dimanapun dia tertancap, disitulah mereka akan menebarkan kasih Allah, pengajaran-pengajaran dan semua. Dan saya jadi ingat tadi yang kakak bilang gitu. Jadi harus lihat opa-oma ya, berjuang, berdoa, terus mengimani. Iya kan itu prinsip memang opa itu, ya. ada 4 yang rohani itu memang betul. Saya lihat sendiri dan saya bisa buktikan walaupun saya jauh tetap itu istilahnya benang merahnya itu enggak putus ya. Karena saya merasakan betapa banyak doa-doa dan yang sudah disampaikan bukan hanya oleh orang tua tapi persekutuan di sini sehingga kita merasa kuat, kita merasa mampu. Iya. Mau tidak mau itu menjadi prinsip iman, doa, perjuangan. Kemudian dimanapun berada selalu engage ya. Ada persekutuan, terus saling berkorban, saling membantu seperti itu ya. Terus kemudian kita juga tahu kita harus jaga kekudusan hidup kita. Amin. Dan kita harus senantiasa juga saling menopang dan mendukung satu dengan lain. Saya selalu melihat bahwa kalau kita mengalami breakdown, the other side of breakdown, breakthrough. Gitu. Karena enggak mungkin kita naik kelas tanpa tes. Sekolah aja harus ada tesnya. Jadi kalau saya udah down nih, saya selalu ulang-ulang kalimat itu ada sendiri. Tesnya. Banyak ada tesnya enggak? Coba boleh diceritakan dulu, coba tesnya dulu diceritakan apa? Ada tesnya enggak? Terus bisa lewat kan? Ya, bisa kita namanya anak muda ya, bisa jadi kita kadang-kadang buat keliru. Betul. Iya kan? Nah, baru kita masuk ke lubang itu baru kita kaget seperti itu. Aduh, akhirnya kita kalau kita ngikutin down, ya kita kan down terus. Tapi waktu kita bangkit, coba kakak ada nggak? Ya, yang saya rasakan tuh begini ya. Saya banyak teman dari berbagai macam suku, bangsa dan agama, bahkan mungkin tidak beragama, ya, terutama di Amerika yang begitu bebas, sehingga kita seolah-olah kita tuh kayak harus menghormati itu. Jadi saya bergumul juga, saya bilang Tuhan bagaimana saya mau menjadi garam dan terang di tengah-tengah seperti situasi ini. Tapi saya teringat papa mama selalu sampaikan, jadilah surat Kristus yang bisa dibaca orang. Senyummu saja bisa bikin orang itu terima Tuhan. Jadi saya mungkin saya share sedikit waktu tahun lalu saya kena COVID, gitu ya, di New York dalam keadaan yang panik. Pada waktu itu seluruh dunia mungkin tidak terlalu banyak tahu bagaimana, masih sedang mengira-ngira solusinya apa. Dan pada waktu saya dalam keadaan cukup kritis, teman-teman saya itu berdoa di Zoom dan mereka bilang, Tuhan kami semua minta ampun. Ada yang bilang Tuhan ya Monica, kami minta ampun asal Monica sehat, sembuh. Dan itu sungguh menguatkan saya karena mungkin saya melayani tidak di dalam lingkungan rohani, tetapi Tuhan mengizinkan saya boleh melayani melalui mimbar yang tidak kelihatan. Justru tesnya itu kan kita waktu kita ada di tengah-tengah dunia ya. Tesnya seperti itu. Waktu kita ada di zona nyaman, di tengah-tengah sesama orang Kristen, tidak terlalu nampak. Tapi mungkin Sis Grace ada pengalaman khusus tes bagaimana firman itu hidup di dalam bergaul atau mungkin juga sesama ya, karena kan kita itu menajam dengan sesama ya, prinsip-prinsip hidup. Ada sesuatu? Terlalu banyak untuk untuk diungkap ya. Tetapi terutama tesnya itu dalam pengambilan keputusan. Betul. Dalam pengambilan keputusan itu kadang tipis ya, antara yang abu-abu, yang hitam, yang putih. Tetapi kalau kita punya value, atau kita pegang value, kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita nggak goyah. Bordernya juga jelas Kalau kita tahu benarnya, dan benarnya itu kan firman Tuhan yang orang tua kita ajarkan dan tanamkan gitu. Itu makanya
seperti yang disampaikan orang tua kita, Mm-mm. Bapak Ibu Pontius juga, Mm-mm. Opa Okta, Iya. nggak boleh keluar dari rumah sebelum baca Berdoa, firman dan iya. berdoa ya, karena itu bekal untuk kita Bekal, ya. di menghadapi hari. Ya, Ya. karena kita itu kan nggak ngerti ya apa yang akan terjadi di depan, apa Iya. yang akan Iya. kita hadapi, Kadang-kadang nggak ada ngerti. serangan-serangan fajar itu. Ya. Jadi iya, Keputusan yang penting. mendesak-mendesak Iya, itu ya. mendesak, iya. Nah, itu kita dilematis. perlu hikmat Iya. ya. Betul, ya. Nah, hikmat pasti dari firman, Iya. bukan hikmat Hikmat. dari manusia. Iya. Ya, luar biasa ya. Nah, ini yang mau kita sharingkan sebetulnya, karena orang berpikir tertuju kepada warisan itu bahwa Iya. sesuatu yang material, Iya. Iya. yang hanya sementara di Betul. Iya. bumi ini. Padahal kita harus sadar kita Iya. ini sementara di bumi, Benar. yang lebih lama lagi ada Iya. dalam kehidupan kekal kita. Iya. Nah, jadi kita akan lanjutkan pembicaraan ini setelah yang satu ini. Selamat sore, saya Arsi, saya putri dari Bapak dan Ibu Jogos Riono, dan kedua hamba Tuhan ini atau orang tua saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi saya bersyukur saya meneladani segala apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dan pelayanan mereka yang dulu, bahwa mereka selalu setia di dalam pekerjaan Tuhan, setia juga di dalam apa yang mereka perkatakan, itu juga yang mereka lakukan. Dan keteladanan itu yang juga menjadi bagian dalam kehidupan saya. Bahkan saya teringat kami juga selalu bersekutu di pagi hari, bahkan makan bersama di meja makan. Disitulah saatnya di mana orang tua saya menanamkan nilai-nilai rohani, bahkan mengajak saya juga untuk membaca Alkitab secara pribadi. Bahkan ada buku-buku yang mereka berikan untuk saya juga bertumbuh dan memiliki wawasan yang dalam, baik tentang Tuhan maupun tentang kehidupan bersama dengan sesama. Saya bersyukur juga warisan rohani ditanamkan oleh kedua orang tua saya, bahwa mereka selalu rindu waktu itu ya, saya dan beberapa anak-anak asuh yang juga tinggal bersama dengan keluarga kami untuk mencintai Tuhan dan pekerjaan Tuhan, dan tidak boleh melalaikan setiap tanggung jawab baik di gereja Tuhan maupun dalam persekutuan di mana kami tinggal waktu itu. Dan itu sangat membekas bagi hidup saya, bahkan nilai-nilai kehidupan yang sederhana seperti misalnya meminta maaf lebih dulu, mengucapkan terima kasih, atau belajar berkomunikasi baik, memiliki etika dengan orang lain, pembawaan yang baik. Itu semua ditanamkan oleh kedua orang tua saya di dalam rumah. Dan saya bersyukur hal-hal itu memperkaya saya secara kerohanian dan prinsip-prinsip hidup, bahkan dorongan mereka untuk punya mimpi di dalam hidup. Itu sungguh luar biasa, sehingga saya ada sebagaimana saya sekarang. Itu juga buah dari apa yang mereka tanamkan. Saya memang waktu beranjak remaja, banyak juga teman-teman saya yang hidupnya juga tidak di dalam Tuhan, dan saya tidak pernah dilarang oleh orang tua saya bila saya mau bergaul keluar, tidak pernah. Tetapi mereka memberikan pengertian-pengertian rohani untuk saya kemudian bisa membedakan mana yang baik dan tidak. Dan itu karena saya ingat apa yang mereka ajarkan di rumah. Seringkali saya juga hampir salah dalam keputusan waktu masa remaja saya, tapi saya selalu teringat. Memang saya sering kadang mengatakan kepada mereka, kenapa sih diulang-ulang dikatakan begini. Tapi ternyata itulah firman Tuhan katakan untuk berulang-ulang mengajarkan kepada anak kita. Dan saya bersyukur sekarang saya juga Tuhan karuniai 2 putri kembar, dan saya komit bersama dengan suami untuk terus membawa mereka
memiliki nilai-nilai hidup iman yang kuat di dalam Tuhan, mencintai Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Maka sejak dini kami melibatkan mereka dengan semua pelayanan yang kami kerjakan. Dan saya bersyukur itu semua karena saya terima juga dari orang tua saya. Dan saya meyakini bahwa warisan rohani itu kekal adanya, melebihi materi atau hal-hal terbaik dalam dunia ini. Karena generasi yang kita bentuk adalah mulai dari keluarga kita, dan itu berdampak nantinya juga untuk kemuliaan Tuhan, bahkan kemajuan bangsa, bahkan gereja, dan bagi anak kita sendiri. Dan saya bersyukur apa yang saya terima sekarang adalah buah dari apa yang orang tua saya tanamkan dan yang saya warisi. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Arsi, teman saya satu kelas juga, tetangga saya. Ya luar biasa ya. Jadi Arsi dari papa mamanya kepada Arsi, sekarang Arsi punya 2 putri. Jadi sudah generasinya ini ya, sudah dia siap untuk menanamkan juga warisan kepada anak-anaknya. Oke. Kalau kita lihat tadi ya dari video baik itu Febe, Ariel maupun juga Arsi, sangat-sangat luar biasa ya orang tua kita itu menanam sesuatu dari di dalam diri kita. Tapi juga ada orang-orang lain juga ya yang dipakai Tuhan seperti untuk memberi konfirmasi. Kadang-kadang kan anak-anak di rumah itu kan lari-lari, mama kadang curhat aja nggak mau ya sama mamanya. Curhat nggak mau sama mamanya, curhatnya sama yang lain. Nah, ada nggak pribadi-pribadi khusus yang terus atau ada sesuatu yang khusus juga yang mereka tanamkan di dalam hati kita yang kita juga inget-inget itu? Iya, kalau saya memang dulu saya suka curhatnya sama Ibu Ponsius, Tante Susana, saya bilangnya juga dengan Mama Stani saya, Ibu Wagiono, Tante Sar. Jadi saya belajar bagaimana konseling, bersedia mendengar, ya. Jadi dengar untuk bukan langsung respon, tapi siap mendengar sehingga kita orang yang mau mengeluarkan perasaannya itu dia bisa lega atau legowo gitu ya. Jadi itu sampai dengan saat ini itu terus membekas secara nggak langsung dalam banyak hal yang saya kerjakan selama berpuluh-puluh tahun di luar itu. Saya banyak sekali mendapatkan contoh-contoh yang baik, bagaimana mendengar, bagaimana kita konseling dengan berbagai macam suku siap memberi bangsa, telinga siap kepada orang memberi lain, telinga, juga menjamu orang, ramah gitu ya, karena mama dan tante itu memang punya specialty gitu dalam hal itu. Jadi sampai saat ini saya senang sekali juga gitu menjamu orang. Luar biasa ya. Gimana Sis Grace? Iya, kalau saya kan salah satu yang menonjol dari ibu saya itu kecintaannya terhadap firman Tuhan ya. Kerap saya melihat itu pemandangan sehari-hari membaca firman, dan itu nanti diperkuat juga kalau tadi si Silvi tanya tentang orang tua rohani ya, yang mengkonfirmasi hal tersebut ya, salah satunya Ibu Susana. Salah satu kata yang saya ingat dari Ibu Susana itu adalah baca firman Tuhan itu ngerti nggak ngerti kau baca. Betul. Itu nasihatnya Ibu Susana. Akan ada masanya sulit gitu ya. Bisa jadi mungkin matamu rabun atau apalah begitu ya. Tetapi kalau kita sudah baca, bahkan ibu saya bilang hafalkan gitu ya. Nah itu kecintaan yang sangat membekas gitu. Sampai hari ini ya. Jadi dalam artian itu jadi wisdom ya. Jadi kalau wisdom. Pak Roland ada lagi, kalau mau pinter baca Alkitab, mau pinter bahasa Inggris, untuk latihan praktis baca Alkitab. Bilang seperti itu, betul juga ya. Alkitab dalam bahasa Inggris. Kalau mau pinter bahasa Inggris, baca Alkitab dalam bahasa Inggris. Ya, ada ya pribadi-pribadi yang begitu mengisi mengambil bagian juga dalam pertumbuhan kita ya untuk itu. Nah, oke, kita masuk. Ada quote khusus dari kata-kata yang begitu kuat yang Opa tinggalkan, yang Kak Ika paling ingat yang sampai hari ini, apapun yang terjadi itu, jadi Kak Ika itu selalu, aku tahu, aku melangkah, aku percaya. Kalau aku confident bukan karena kekuatanku tapi Tuhan gitu. Betul. Ada? Kalau aku itu selalu ingat Papa bilang, Ika,
anugerah Tuhan lebih besar, anugerah Tuhan lebih besar. Oke. Kadang-kadang saya suka tersenyum Oke. karena dalam keputusan yang paling berat atau Iya, dalam iya. keadaan apapun, saya selalu ingat, kan dia selalu sampaikan selain itu, ingat your strength is also your weakness. Jadi kekuatan kita itu juga kelemahan kita. Maksudnya apa? Saya dulu pikir, apa ini ngomong filosofis ya gitu, apa maksudnya? Tapi setelah saya jauh, saya baru mengerti, oh maksudnya rupanya ketika kita bergantung kepada kekuatan kita, kita pikir kita kuat, kita hebat, kita wah saya sanggup ini, saya bisa itu. Kita tidak mengandalkan Tuhan, di situ kita jatuh. Jadi makanya itu anugerah Tuhan lebih besar. Ketika kita jatuh pun kita ingat bahwa sekalipun kita, Tuhan itu, anugerah Tuhan siap mengangkat kita. Karena memang kita manusia berdosa Iya, ya. iya. Anugerah Tuhan yang membuat kita itu Iya. hidup bangkit sampai Iya. dengan hari ini. Waktu saya pergi ke Rote ya, saya lihat dengan ponakan saya dari Jerman, Marco, kami lihat tempatnya Opah Manis. Saya tidak bisa berkata-kata, dia juga tidak, hanya air mata. Karena saya sungguh sekarang mengerti lagu itu, siapakah aku Tuhan? Who am I? Siapa saya? Sehingga Tuhan itu kok memilih kami. Siapa? I'm nobody. Without Christ, I am nothing. Dan itu yang membuat kita selalu kuat. Karena kita tumpuannya bukan kita, tetapi Tuhan Yesus. Ya, jadi kita paling tidak kita jadi tahu ya kenapa Opa begitu senang sekali menyanyikan lagu itu, terus selalu ulang-ulang anugerah Tuhan lebih besar karena Opa melihat dirinya, siapa aku dirinya. Iya, betul. Setelah lihat Setelah betul-betul betul, tempat iya. asalnya. Wah, saya bilang gimana mau jalan kayak begitu tidak pakai jalannya berbatu-batu, sekarang sudah bagus. Ya. Bahkan saya tuh kalau kita dulu biasanya hari Kartini kan harus pakai baju ini ya, baju kebaya atau apa. Nah, zaman saya kecil sama Opa tuh setiap tahun harus pakai baju rote. Aduh, saya mau nangis, suka ditanya, rote itu di mana? Itu baju apa? Jadi ngerasa kayak dibully, ditanya terus diketawain gitu. Pulang saya bilang, aduh kalau boleh saya jangan pakai lagi ini baju ini gitu tahun depan. Tapi setelah saya dewasa dan saya di luar, saya jadi bangga, jadi orang Indonesia bangga memperkenalkan kebudayaannya, tahu siapa kita. Jadi bukan hanya warisan Alkitab ya, tetapi dia itu mengajarkan kita bagaimana hidup kita itu untuk Tuhan dan sesama. Bagaimana kita memanusiakan manusia dan bagaimana kita menjadi manusia sentral. Wah, luar biasa. Nah, Sis Grace, Opa dulu bukan orang percaya kepada Kristus awal-awal. Bagaimana dulu menceritakan kehidupannya dan kemudian ditanamkan kepada anak-anak dalam artian perjalanan rohaninya ya, spiritual journey-nya Papa itu bagaimana ditanamkan kepada anak-anak? Iya, perjalanan rohani Papa yang dia ceritakan kepada kami sampai kepada titik kesimpulan bahwa pengenalan beliau akan Tuhan ya, kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan itu sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat istimewa. Dan karena istimewa, Papa selalu mengambil kesempatan untuk menceritakan hal istimewa tersebut. Dia sangat suka menceritakan tentang Tuhan dalam berbagai kesempatan. Katakan kalau ke rumah sakit ya, waktu dulu mengantar adik saya cuci darah. Ada pengalaman itu. Iya, saya ada pengalaman yang sangat berkesan ya. Cuci darah itu di antara satu ruangan ada 10 tempat tidur. Beliau akan dari satu tempat tidur ke tempat tidur yang lain untuk mendoakan dan tentu sharing sharing firman Tuhan. Dan saya lihat juga ketika ke tukang cukur, ke tukang rujak, begitu ya, itu enggak diceritakan gitu ya. Hampir pasti ada itu momen-momen di mana mengenalkan Tuhan. Kira-kira mau melanjutkan juga enggak? Harusnya. Sudah mulai atau belum? Harusnya. Ya itu ya. Apapun atau apapun keadaan kita dimanapun itu memang kebaikan Tuhan harus diceritakan ya. Karena kita hidup karena anugerah Tuhan. Dari situ saja kita harus ada sesuatu yang kita sampaikan ya. Oke. Terus dari
hidup sehari-hari ya, yang lihat dari papa ke mama atau papa ke anak-anak, mama ke Iya. anak-anak, apa yang lain yang praktis yang bisa ditiru? Wah, iya. Kan ada kan? Iya kan? Ada banyak. Yang pasti ya pasti kan hal-hal yang tadi yang prinsip itu ada Iya, ya, tapi iya. hal-hal yang kayak praktis pun juga Tuhan Iya. apa juga ada ya yang Ada, iya. Kalau saya bisa tuh, saya diteladani. ingat pokoknya sampai dengan saya pergi kuliah di luar, papa itu hampir tidak, pokoknya setiap hari pasti dia cari caranya bagaimana dia harus memuji mama. Itu pasti gitu. Iya, Jadi iya, iya, pernah satu kali mungkin pagi-pagi biasanya apalah gitu, mulai dari makanan, senyumnya, atau oh mama manis gitu ya. Pokoknya ada aja kata-kata manisnya gitu. Jadi saya pernah ganggu papa, hari ini papa belum bilang yang manis buat mama, papa cepat-cepat cari gitu ya. Iya. Tapi maksudnya itu saya membuat saya itu lihat, wah itu keluarga harmonis gitu. Maksudnya tentu banyak kekurangan kelemahan kita manusia ya, tetapi berusaha untuk selalu membuat suasana enak di rumah gitu. Kalau orang kan suka bilang begini, papaku adalah cinta pertamaku. Beneran nggak? Saya rasa iya. Beneran nggak? Beneran. Kalau ingat itu saya jadi malu karena dulu waktu saya masih kecil, Iya. masih umur 4-5 tahun gitu, saya bilang saya mau punya suami kayak papa gitu. Nah sekarang saya kalau ingat itu malu juga sih. Betul berarti Sis, ungkapan itu. Iya. Dalam arti begitu apa ya, dekat dengan kita, Iya. kemudian juga apa yang dia lakukan kepada mama kita Iya, atau kepada kita iya. itu sangat-sangat Iya. membekas ya, Betul. termasuk pengajaran-pengajaran praktis. Iya. Bahkan yang dia tidak katakan, Iya. yang dia tidak Iya. katakan kita lihat itu menjadi begitu Iya. istimewa. Iya. Iya. Wow, luar biasa ya. Ya, pembicaraan kita saya percaya itu bisa menambah pengertian, bahkan juga bisa menolong kita untuk mengerti tentang lasting legacy. Kita akan kembali setelah berikut ini. Life is beautiful, beautiful. Ya, dari yang kita bicarakan tadi bahwa lasting legacy. Kalau kita bicara legacy, kita bicara warisan, itu pikiran kita yang sempit, itu kita akan berpikir bahwa tentang harta benda, hal materi, bahkan juga mungkin nama baik ya, nama baik dari orang tua atau nenek moyang kita. Tapi rupanya itu tidak cukup. Ada satu hal yang harus dimiliki atau harus diberikan kepada generasi selanjutnya, yakni spiritual legacy. Nah, warisan rohani ini justru akan menolong generasi selanjutnya bagaimana mereka hidup dan bagaimana mereka pun juga akan tumbuh di dalam generasi mereka tinggal, itu mereka bisa menjadi berkat dan mereka pun juga bisa menjadi garam dan terang dunia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita tidak tahu apa yang akan dihadapi dalam waktu-waktu di depan. Tapi kekuatan rohani akan memampukan tidak hanya hidup di dunia ini saja, tapi sampai kepada kekekalan. Karena kalau kita berpikir sempit hanya di dunia ini saja, kita selesai. Tapi kalau kita berpikir sampai kepada kekekalan, kita set pandangan kita kepada apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita hidup di dalam pengenalan dan mengasihi Tuhan lebih dan lebih dan lebih lagi, sehingga pada akhirnya nanti hidup kita pun juga berkenan kepada Tuhan. Jadi untuk orang tua, jangan hanya berpikir bagaimana menyekolahkan mereka baik-baik, sekolah tinggi, mempersiapkan mereka dengan investasi baik itu asuransi, keuangan dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana menabur benih dalam hati mereka yang kemudian menjadi tumbuh iman, pengharapan dan kasih untuk mereka hidup berjuang di tengah kancah dunia ini. Dan mereka pun juga pada akhirnya bisa bertahan, tidak terbawa arus, dan bahkan mereka bisa menjadi lebih daripada pemenang oleh karena mereka melakukannya bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi dalam Mazmur 112 katakan, keturunan orang benar perkasa di bumi. Untuk anak-anak, jangan pernah jemu-jemu
papa mama mungkin sedikit memaksa dan mungkin sedikit membosankan ketika mengajak kalian berdoa, mengajak kalian untuk duduk bersekutu belajar firman Tuhan. Tadi kesaksian sudah disampaikan, ketika mereka tinggal jauh dari keluarga, firman Tuhan itu hidup menolong mereka untuk mereka bisa bertahan dari segala macam gangguan, godaan apapun, bahkan keputusan-keputusan kritis yang mereka ambil, mereka bisa ambil bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kiranya apa yang menjadi pembicaraan kita sore hari ini itu sungguh-sungguh bisa memberikan kepada kita perspektif baru lagi, tidak hanya mengejar yang sementara, tapi kita harus mengejar yang kekal. Terima kasih Kak Monica sudah hadir di studio Life is Beautiful. Sis Grace, terima kasih sharingnya begitu luar biasa. Terima kasih kesempatannya. Iya, nanti datang lagi ya. Pasti. Dengan sharing-sharing yang pasti kita bisa berikan kepada semua Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Terima kasih Feba, terima kasih Ariel. Wah, pasti obat kangen untuk Ibu Eke dan Pak Roland. Juga untuk Bapak Ibu Ponsius ya, karena Feba surprisingly muncul. Arsi, thank you sudah sharing. Salam buat kecil dua yang cantik itu. Terima kasih untuk bisa ya sharing pada sore hari ini. Baik, saya Sylvia Takaliung akan segera undur diri dari ruangan Bapak Ibu Saudara. Kita jumpa lagi Selasa minggu depan pukul 4 sore dengan topik-topik yang tentunya bisa menjadi berkat buat kita semua. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Stay blessed, stay beautiful. God bless.